Bismillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang tafsir mistis surat Yasin dalam ayat kedua, wal Qur'anil Hakim. Jadi Al-Qur'annya yang akan kita bahas. Mungkin sore hari ini adalah pembahasan tentang Al-Qur'an yang terakhir, karena memang sangat banyak ya. Kalau kita akan buka terus menerus, ini bisa membutuhkan berpuluh-puluh minggu ini membahas tentang Al-Quran. Yang pertama, Imam Ibnu Nujaim Al-Hanafi, beliau wafat 970 Hijriah. Ini bermadzhab Hanafi. Mengatakan di dalam kitabnya Al-Bahru Ar-Raqaiq Syarh Kanzul Ad-Daqaiq jilid 3 halaman 64. Beliau mengatakan, fi zamanina minal wasiyati bidarhima maklumatin bi ba'din masyayihi turuki wal hafadhihi liya'lamu lil mayyiti tahlilatan aw yahtimu lahu khotamatin minal Qur'an. Kata Imam Ibnu Zaim Al-Hanafi mengatakan, di zaman kami perintah ini dengan cepat diumumkan bagi sebagian syekh yang lurus dan para hafidh yang memiliki ilmu, yaitu bagi mayat yang akan mengadakan tahlilan. Kalimatnya jelas. Liya'lamu lil mayyiti tahlilatan. Jadi diadakan tahlilan di zaman Imam Ibnu Zaim Al-Hanafi. Au yahtimu lahu, atau dihatamkan lahu untuk orang yang meninggal tersebut, bagi mayat tersebut maksudnya khotamati minal Qur'an, menghatamkan Al-Qur'an. Fa innahu mina ijarati ala ta'ah. Setelah menghatamkan Al-Qur'an, dan sesungguhnya hal tersebut yaitu tahlilan dan menghatam Al-Qur'an sebagai hadiah atas sebuah ketaatan. Jadi jangan bilang nggak ada dalilnya tahlilan di zaman para ulama-ulama salaf. Jangan bilang nggak ada dalilnya tahlilan zaman para imam madhab. Mungkin kurang referensi, jadi kurang banyak baca aja itu mah ya. Kemudian Syekh Zainuddin Al-Malibari, pengarang kitab Fathul Mu'in, beliau mengatakan, waqad nasal Syafi'i wal ashabu ala nadbi qiraati ma tasayyara indal mayyiti wa du'ai akibaha ayali annahu hina idin arjalil ijabah wa innal mayyit nataluhu barakatul qur'at kal hayil hadir. Waqad nasas Syafi'i wal ashabu, dan sesungguhnya dalam nas catatan Asy-Syafi'i, itu Imam Asy-Syafi'i, wal ashabu, dan sahabat-sahabat Imam Syafi'i, maksudnya adalah ulama, para penerusnya Imam Syafi'i, murid-murid Imam Syafi'i, ala nadbi qiraati ma tayassaru indal mayyit wa du'ai, secara terang-terangan mensunahkan membaca Al-Qur'an secukupnya indal mayyiti, di sisi mayat, wa du'ai akibaha, dan berdoa setelahnya, li annahu hinaidin arja li ijabah, maksudnya karena doa setelah membaca Al-Qur'an lebih diharapkan terkabulnya. Wali annal mayita tanalahu barakatul Qur'at, lebih diharapkan terkabulnya, dan bagi mayat dibaca Al-Qur'an itu akan menjadi berkah. Kal hayil hadir, dari bacaan itu sebagaimana orang yang hadir. Jadi maksudnya banyak orang yang mempolitisi perkataan Imam Syafi'i, mengatakan Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan dibaca Al-Qur'an dan sebagainya. Ini ternyata jelas-jelas ini adalah perkataan Imam Syafi'i dan sahabatnya, bahkan menyunahkan membaca Al-Quran secukupnya indal mayyit, di sisi mayat, wa du'a akibah. Jadi ini adalah keterangan yang sangat jelas bagi wabil khusus bagi pengikut mazhab Ahlussunnah dalam mazhab Asy-Syafi'i. Jadi tidak perlu sekarang ragu dengan ucapan-ucapan kelompok-kelompok seberang dari kelompok Salafi Wahabi, dari kelompok-kelompok teroris yang mengatakan sekarang tidak adanya pembacaan Al-Quran untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Kemudian, lalu bagaimana pendapat Imam Syafi'i dalam hal ini? Tentang hal ini Imam Syafi'i berkata dalam kitabnya Al-Um, jilid 1 halaman 317.
Diriwayatkan dari Ar-Rabi Asy-Syafi'i an Sufyan bin Uyainah an Ja'far an Abihi an Abdullah bin Ja'far. Ini jelas. Ini adalah ucapan Imam Syafi'i dengan jalur yang sudah disebutkan tadi. Wa uhibu li jiranil mayyiti aw di kirabati ayyamalu li ahlil mayyiti fi yaumi yamut. Aku, kata Imam Syafi'i, menyukai bila para tetangga, orang yang mati atau kerabat ya, menyediakan makanan untuk keluarga si mati fi yaumi yamut, pada hari kematiannya, walati to'aman, dan pada malamnya, untuk mengenyangkan perut mereka, yusbihum fa inna dzalika sunnah. Hal seperti itu, kata Imam Syafi'i, adalah sunnah, jadi bukan bid'ah. Wa dzikrun karimun, dan hal ini sesungguhnya adalah amal yang sunnah dan ibadah yang mulia, kata Imam Syafi'i. Wa huwa min fi'li ahlil khairi qablana, juga perbuatan orang-orang yang baik sebelum kita semua. Wa ba'dana, dan juga orang-orang yang sudah kita. Li'annahu lama ja'a nahyu Ja'farin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'alu li ali Ja'farin tu'aman fa innahu qad ja'ahum amrun yasguluhum. Perbuatan baik sebelum kita. Karena ketika berita kematian tersebut telah datang, Ja'far datang, kemudian Rasulullah bersabda, sediakanlah makanan bagi keluarga Ja'far, karena mereka sedang kedatangan musibah yang menyita waktu mereka. Dan sudah dibahas dalam kitab-kitab fikih Imam Ahlussunnah wal Jamaah dalam 4 mazhab, dalam kalimat di sini, sediakanlah makanan bagi keluarga Ja'far. Rasulullah bukan memerintahkan kepada keluarga orang yang mengalami sekarang musibah untuk menyediakan makanan. Ini hukumnya makruh, bukan bid'ah, makruh. Jadi dari kebiasaan para sahabat Nabi Muhammad, apabila ada yang sudah meninggal dunia, keluarga mereka itu diam, kemudian kerabat-kerabatnya mereka yang menyiapkan makanan, menyiapkan sekarang, menjamu sekarang untuk orang-orang yang datang, untuk mengadakan tahlilan dan untuk berdoa terhadap para orang-orang yang sedang ditimpa musibah ini. Kemudian Imam Al-Amrani dalam kitabnya Al-Bayan fil Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i jilid 2 halaman 13 mengatakan seperti berikut. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, telah berkata Imam Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmati beliau, wa yustahabu ayuqra indahu suratu Yasin, dan disukai, kata Imam Syafi'i, membacakan di sisi mayat surat Yasin. Lima ruwiya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, telah diriwayatkan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, Iqra'u ala mautakum Yasin, bacakanlah untuk orang yang mati di antara kalian surat Yasin. Wa yustahabu ayyaqra indahu suratul Rad, dan disukai juga membaca di sisi mayat surat Rad. Lima ruwiya an Jabir bin Zaid, telah diriwayatkan dari Jabir bin Zaid, annahu qala, sesungguhnya beliau telah menyatakan, Iqra'u ala mautakum suratul Rad fa innaha tawan alaihi hurujar ruh. Bacakan bagi orang yang mati di antaramu surat Rad. Sesungguhnya surat itu dapat meringankan bagi mayat ketika keluarnya ruh. Jadi surat Yasin fungsinya adalah sebagai salah satu sebab orang yang dibacakan Allah ampuni dosa-dosanya. Sedangkan surat Rad dibaca ini untuk memudahkan orang yang akan meninggal dunia agar ruh ini keluar dengan mudah. Jadi dua-duanya ini diamalkan. Dan ini adalah qaul masyhur, pendapat Imam Syafi'i langsung. Kemudian bagi pengikut Imam Ahmad bin Hanbal, wabil khusus bagi orang-orang dari kelompok Salafi Wahabi, mungkin mereka nggak pernah baca kitab ini ya. Coba dengar. Dalam kitab Al-Bughdi, jilid 2 halaman 335 dikata sebagai berikut. Qala Ahmad, telah berkata Imam Ahmad, yaqra'una indal mayyiti idza hadar. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, dan bacakanlah di sisi mayat di mana menghadirinya. Liyukhaffafa anhu bil qiraati yuqra'u Yasin. Lembutkanlah baginya bacaan itu dan bacakanlah surat Yasin. Wa amara bi qiraati Fatihatil kitab. Dan aku, kata Imam Ahmad bin Hanbal, memerintahkan untuk membacakan surat Al-Fatihah. Ini adalah pengikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal.
Jadi kalau ada orang-orang yang mengaku imam fikihnya adalah Imam Ahmad bin Hambal, tapi melarang membaca surat Yasin dan Al-Fatihah, berarti mereka adalah pengikut Ahmad bin Hambal bohongan, dusta. Mereka menggunakan atas nama Imam Ahmad bin Hambal. Padahal Imam Ahmad bin Hambal memerintahkan untuk membaca Yasin plus menambah dengan membaca surat Al-Fatihah. Jadi kita yakin mau kelompok Syafi'i Wahabi juga kelompok-kelompok lain yang sering mengatasnamakan kepada Quran dan Sunnah yang sekarang sudah jelas mereka ini termasuk dalam kelompok-kelompok ideologi teroris. Mereka itu sebetulnya adalah orang-orang yang bohong mengatasnamakan pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Jadi mereka bukan pengikut Ahlussunnah, tapi jelas mereka pengikut Ahlufitnah. Kemudian masih dalam kitab Al-Bughni jilid 2 halaman 422 dikatakan sebagai berikut. Wa qala Khalal, telah berkata Al-Khalal. Hadatsana Abu Ali Al-Hasan bin Al-Husain Al-Bazzar. Telah berkata Khalal mengabarkan kepadaku Abu Ali Al-Hasan bin Al-Husain Al-Bazzar, Syekhuna, beliau adalah syekh kami As-Siqah Al-Ma'mun, yang terpercaya yaitu Al-Ma'mun, telah berkata, qala ra'aita Ahmad bin Hambal yusolli khalfa doririn yaqra'u ala kuburi. Aku melihat Ahmad bin Hambal salat di pekuburan. Wa qad ruwiya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, anna qala man dakhala al-maqabira faqara surat wa yasin hufifa anhum yum'idin wa kana lahu bi adadi man fiha hasanat. Barang siapa orang yang memasuki pekuburan, maka bacakanlah surat Yasin, maka diringankan bagi mayat tersebut pada hari itu. Wa kana lahu, dan bagi orang yang membacakannya dia akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang telah meninggal dunia. Jadi kenapa orang-orang sekarang sering berziarah ke makam, sekarang berziarah ke makam para wali? Karena Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa orang tersebut akan mendapatkan pahala kebaikan dari orang-orang yang berada di makam-makam tersebut, tidak akan mendapatkan kebaikan dari yang telah meninggal dunia. Apakah ini bukan merupakan sebuah keuntungan untuk orang yang ziarah? Orang yang ziarah ini belum tentu melakukan berbagai amal soleh yang pernah dilakukan oleh orang-orang soleh yang sebelumnya. Belum tentu juga orang-orang yang berziarah kemudian melakukan amal soleh yang telah dikerjakan oleh para ulama, para wali dan para nabi. Dan Allah berkenan memberikan pahala tersebut pada orang yang menziarahinya dengan syarat membacakan surat Yasin, tidak dengan surat yang lain. Jadi kita harus paham. Kemudian dalam kitab Syarah Al-Kabir Alamatan Al-Mughni jilid 2 halaman 305 dikatakan sebagai berikut. Wa qala Ahmad, telah berkata Imam Ahmad bin Hambal, wa yaqra'una indal mayyiti idza hadara liyufifa anhu bi qira'atil qur'an yaqra'u Yasin. Bacakanlah di sisi mayat di mana menghadirinya, lembutkanlah baginya dengan bacaan Al-Qur'an, itu maksudnya surat Yasin. Wa amarna bi qira'atil Fatihah kitab, dan aku perintahkan untuk ditambah dengan membaca surat Al-Fatihah. Waruya Imam Ahmad, kemudian diberikan pula dari Imam Ahmad bin Hambal, beliau mengatakan, Yasin qalbul Qur'an, la yaqra'uha rajulun yuridullahu. Bacakanlah, Yasin ini adalah jantung atau hatinya Al-Qur'an. Tidaklah seorang membaca surat Yasin tersebut kecuali diniatkan karena Allah dan untuk wadarul akhirat, dan untuk niatnya untuk darul akhirat, illa ghafarullahu, kecuali akan diampuni baginya, wa ikroha ala marodikum, dan bacakanlah surat Yasin bagi orang yang sakit di antara kalian. Jadi ternyata bukan hanya akan meringankan siksaan kubur, menghapuskan dosa, tapi juga Imam Ahmad bin Hambal memerintahkan kepada pengikutnya untuk membacakan surat Yasin untuk pada orang-orang yang sakit. Dan ini juga yang sering diamalkan oleh warga Nahdlatul Ulama, di mana ada orang sakit, Yasin deui. Karena memang perintahnya membaca surat Yasin, bukan membaca surat Al-Baqarah, Al-Mulk, dan yang lainnya. Jadi kita itu termasuk orang-orang yang kuat, yang kekeh, yang pageh memegang sebagian sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dalam bab keutamaan dalam hal-hal ini. Kemudian berkata Al-Imam Syekhul Islam dan pimpinan orang-orang yang bertakwa di zamannya, yaitu Imam Ibnu Al-Mubarak Al-Hanzali di dalam kitab Jamil Bayan karya Ibnu Abdul Bar jilid 1 halaman 166 atau nomor hadis 1161. Beliau mengatakan, karena yuqalu ta'awwadu billahi min fitnatil alimil fajir wal abidil jahil. Berlindunglah kepada Allah dari fitnah para ulama yang fajir dan orang yang bodoh dalam beribadah. Fa
fitnatahuma fitnatul likulli maftun. Maka sesungguhnya fitnah keduanya adalah fitnah segala macam fitnah. Jadi Imam Ibnu Al-Mubarak sudah memberikan fatwanya agar kita semua berhati-hati agar tidak mengambil ilmu dari ulama-ulama fajir, ulama-ulama yang sekarang tampil seolah-olah mereka ahli hadis, padahal gurunya pun bukan ahli hadis. Makanya aneh, ada orang, ada ustadz mengajar ilmu hadis tapi gurunya bukan ahli hadis. Ada orang mengajar sekarang tafsir Al-Quran tapi gurunya bukan seorang mufasirin. Ini adalah ulama-ulama fajir dan mereka adalah orang-orang yang beribadah dengan bodoh dan mereka adalah sumber dari fitnah. Oleh karena itu, untuk orang yang berakal, orang yang cerdas pasti akan menghindari orang-orang yang mengajar-ngajar seperti ini. Jadi, ibu dan bapak harusnya tanya dulu kalau kita ngaji. Ini orang ngaji hadis, tanya gurunya ahli hadis bukan. Kalau bukan, kenapa harus ikut dengan orang yang tidak ahli hadis? Sekarang ada orang mengajar tafsir Al-Quran, tanya gurunya seorang mufasirin bukan. Kalau bukan, kenapa juga sekarang harus ikut pengajian tafsir Al-Quran? Nah, inilah sebuah kecerobohan masyarakat. Dan kita senantiasa berlindung pada Allah akan dijauhkan dari orang-orang yang seperti ini, dari ulama fajir, ustadz-ustadz fajir, kiai-kiai fajir seperti ini. Kemudian Al-Lafid Abu Nu'aim dalam kitab Hilyatul Auliya jilid 4 halaman 55, beliau mengutip sebuah hadis sahih di mana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Inna min asrati sya'ati salasat ihdahunna ayyul tamasa ilmu indal asghir." Sesungguhnya salah satu tanda-tanda kiamat ada 3. Dan salah satunya adalah ilmu yang dipelajari dari orang-orang yang rendahan. Jadi belajar ilmu itu harus dari yang kualitas tinggi, bukan asal-asalan. Jadi nggak bisa bilang, ngaji mah di mana we, nggak bisa. Harus memilih dengan kualitas yang tinggi karena keselamatan ada di sana. Jadi secara ringkas ini yang sudah disampaikan. Kalau kita baca semua ini akan menghabiskan berpuluh-puluh minggu ya tentang menjelaskan tentang makna dari Al-Quran itu sendiri. Jadi mudah-mudahan apa yang telah disampaikan ini ada manfaat dan berkahnya untuk kita semua. Dan juga sekarang karena kita pemerintah ini sedang giat-giatnya ya, sedang menggerus semua para mubalik yang terbalik, para ustadz-ustadz, para kiai-kiai dari Salafi Wahabi, dari grup teroris. Jadi ada baiknya masyarakat juga harus melaporkan secepatnya kepada pihak kepolisian apabila memang ada orang-orang yang ceramah ini sudah mengandung sarkasme, banyak menyalahkan ibadah orang lain. Jadi kalau sekarang bapak dan ibu sudah mendapatkan banyak keterangan orang yang ceramah dengan kalimat bid'ah, kafir, syirik, ya tidak sahih, merendahkan ibadah orang lain, harus segera dilaporkan karena ini sudah bisa terindikasi dalam kelompok teroris. Dan juga saya minta kepada para kiai-kiai yang memang berada di puncak pimpinan di atas untuk menyikapi baiknya bagaimana ini tentang kehadiran MUI yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Karena sangat aneh, sebagian dari pengurus MUI sekarang bisa berfatwa seenaknya, bisa membuat keruh suasana keagamaan dan keberagaman di Indonesia. Kemudian pada saat yang sama tidak ada counter attack, tidak ada serangan balasan dari anggota-anggota MUI yang lain, seolah mereka diam untuk membenarkan. Jadi sekali lagi ini MUI ini kehadirannya memang harus dipertanyakan apakah memang dibutuhkan atau tidak oleh masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan sekali lagi kita tetap bersatu untuk mempertahankan kesatuan, persatuan Indonesia. Dan juga kita harus tetap berhati-hati karena gerakan-gerakan ekstremis, kelompok-kelompok teroris akan senantiasa menghidupkan kembali semua sel-selnya untuk merusak kebinekaan yang telah dibina selama ini. Wallahual muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.